البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua karunia kepada kita. Karunia kesehatan dan juga na'am barakallahu fikum kehidupan, yang mana dengan dua perkara ini, kesehatan dan kehidupan, kita masih bisa mengkaji sebuah kitab yang sangat mulia, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau na'am mengarang kitab-kitab yang sangat mulia berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid inti yang wajib kita miliki. Nah, bukan rububiyah saja, tapi uluhiyah yang inti. Kenapa demikian? Karena dakwah pertama kali yang dianjurkan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya wa mursalin, apa? Dakwah mana yang dianjurkan untuk mereka? Apakah tauhid rububiyah? Apakah tauhid al-asma wa sifat? Bukan. Pertama kali yang mereka dakwahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan an i'budullah, beribadah kalian semuanya kepada Allah, tauhid uluhiyah. Wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, kullu ma 'ubida min dunillah nam wa huwa radin. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Atau sebagaimana yang didefinisikan oleh na'am barakallahu fikum di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mendefinisikan at-taghut huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Naam, kita tambahi wa waradin min dzalik. At-taghut ada seluruh perkara atau seluruh apa-apa yang bisa membikin seorang hamba itu melampaui batas, baik itu yang diikuti ataupun yang ditaati, ataupun yang na'am barakallahu fikum yang disembah. Naam, selama mereka itu ridha, maka itu adalah taghut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dakwah tauhid dakwah yang sangat mulia, sehingga jangan sampai kita ketinggalan dalam artian naam lama sekali kita mengenal dakwah salafiyah tapi tidak tahu apa itu tauhid, tidak tahu apa itu syirik, tidak tahu apa itu makna la ilaha illallah, tidak tahu apa itu rukun la ilaha illallah, tidak tahu apa itu syarat daripada la ilaha illallah, tidak pula mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini sangat memprihatinkan dan juga disayangkan. Jangan demikian. Kita walaupun belajar sesaat dalam artian na'am barakallahu fikum merenungi, memahami serta menghafal, usahakan kita tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu makna la ilaha illallah, apa itu rukun la ilaha illallah, apa itu syurut-syurut atau syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Semuanya insyaallah taala kita akan pelajari satu persatu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, karena ahlu tauhid barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, apabila masih memiliki keimanan, memiliki at-tauhid, maka ujung-ujungnya juga akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Kemudian perlu diketahui, ada bahaya kesyirikan, itu juga harus kita ketahui. Sehingga kita mengetahui kebenaran, tidak cukup kebenaran saja yang harus kita ketahui, tapi kita harus juga mengetahui kebatilan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita berhati-hati dan menjauhinya. Sehingga Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengucapkan dalam sebuah syarah beliau terhadap silsilah rasail, bahwasanya wala yakfi al-insan an ya'rifa al-haqqa faqat, kata beliau. Tidak cukup bagi manusia untuk mengetahui kebenaran saja. Bala budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil, kata beliau. Bahkan harus mengetahui kebenaran, yaitu at-tauhid,
dan juga mengetahui kebatilan, yaitu syirik. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an na'am barakallahu fikum an ya'mal bih, mengetahui kebenaran dalam rangka untuk dia itu beramal dengannya. Wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah, kata beliau. Dan mengetahui kebatilan, kesyirikan dan semisalnya dalam rangka agar bisa menjauhinya. Jadi kita mengetahui kebatilan bukan untuk kebatilan, tapi untuk apa? Agar kita berhati-hati dari kebatilan tersebut, agar kita tidak terjerumus dalam kebatilan tersebut. Araftu syarra la li syarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, akan tapi untuk kita berhati-hati agar kita terjaga dari kejelekan tersebut. Nah, dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, dikhawatirkan yaqa'u fihi, dia akan terjerumus, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kejelekan di sini apa? Kejelekan di balik tauhid adalah kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Taala telah mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah Taala? Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Kenapa dijuluki orang-orang zalim padahal mereka berbuat kesyirikan? Karena az-zulm min a'dzabil zulm, termasuk kedzaliman yang sebesar adalah zulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Termasuk kedzaliman yang sangat besar adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun 'azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana kisahnya sudah kita hafal semuanya. Dalam surat Luqman, bagaimana ketika Luqman Al-Hakim mengajari anaknya, Luqman Al-Hakim mengatakan, kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'azim. Wahai anakku, jangan kamu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Ikhwani fillah atau hafizakumullah jami'an, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui kebatilan sehingga kita terjerumus dalam kebatilan tersebut. Nah, insyaallah taala dalam waktu yang sangat mulia ini, insyaallah taala kita akan memulai membaca kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu kitab Masail Al-Jahiliyah. Yang mana masail jahiliyah ini, masail itu jamak dari masalah, yang artinya permasalahan-permasalahan, perkara-perkara al-jahiliyah yang dinisbahkan kepada jahiliyah. Adapun jahiliyah itu sendiri maknanya adalah lawan dari ilmu, kebodohan maksudnya. Namun yang diinginkan nanti adalah perkara-perkara yang itu merupakan amalan-amalan jahiliyah, yaitu sebelum qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang dilakukan orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga beliau akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang itu merupakan amalan jahiliyah, amalan yang dilakukan orang-orang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi. Amalan-amalan yang sangat jelek dan buruk. Sehingga Allah Ta'ala pun juga berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama atau yang terdahulu. Barakallahu fikum, seperti itu. Dan perlu diketahui sebagai bentuk pembelaan kita terhadap Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, perhatikan baik-baik, karena sekarang kita masih berada di muqaddimah pembukaan. Karena kita sebelum masuki sebuah kitab, kita harus tahu dulu pembukaan daripada kitab ini. Kitab ini membahas masalah apa? Kita harus mengetahui secara global. Barakallahu fikum. Bahwasanya kitab ini nanti akan membahas berkaitan masalah apa? Permasalahan-permasalahan yang merupakan itu apa? Permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Dalam artian setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, permasalahan-permasalahan tersebut, perkara-perkara jahiliyah harus dimusnahkan. Karena itu adalah perkara yang batil. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran dan akan hancur kebatilan itu. Dan memang benar bahwasanya kebatilan itu akan hancur. Barakallahu fikum. Seperti itu. Yang mana insyaallah taala beliau akan menyebutkan kurang lebihnya 128 permasalahan. 128 permasalahan. Kemudian perkara yang penting juga, sering kita dengar
mulai dari orang sufiyah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, mulai dari orang sufiyah atau orang Syiah Rafidah, mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa? Dengan Wahabiyah. Wahabi, kamu tuh Wahabi, kamu tuh. Kalian tuh Wahabiyun katanya. Ini tuduhannya benar ataukah tidak? Perlu kita perhatikan kembali bahwasanya penisbahan kepada Al-Wahabiyah, kita dinisbahkan kita adalah pengikutnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, itu enggak benar. Kenapa tidak benar? Barakallahu fikum, kita lihat dari namanya saja. Siapa namanya yang kita akan pelajari? Namanya adalah Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Bukan Abdul Wahhab namanya. Mungkin kalau namanya Abdul Wahhab benar Wahabiyah, tapi seharusnya kalau kita menisbahkan Muhammadiyah gitu seharusnya. Nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi beliau pun tidak ridho karena beliau bukan orang yang ta'assub dalam artian fanatik dengan mazhab itu tidak. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena buktinya beliau yang meluruskan dan juga menghancurkan kubah-kubah yang waktu itu berada di mana? Berada di sekeliling Ka'bah. Nah, waktu itu sebelum kedatangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kubah-kubah tersebut bagaimana? Ada yang situ nanti yang menurut pendapatnya yang mungkin Syafi'iyah bikin kubah sendiri, kemudian yang Malikiyah juga bikin sendiri, yang Syafi'iyah juga milik sendiri, yang Hanafiyah juga milik sendiri, seperti itu. Yang Hambaliyah juga bikin sendiri. Dihancurkan dakwah seperti itu. Karena dakwah seperti itu dakwah mengajak kepada apa? Asabiyah, fanatik kepada para tokoh atau para imam tertentu. Nah, sehingga dakwah pun berjalan lancar sehingga menjadikan kiblatnya kaum muslimin satu tempat tok. Nah, itu Ka'bah, Baitullahi Al-Haram. Nah, perhatikan, jadi penisbahan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keliru. Jadi kita bukan Wahabiyah. Kenapa demikian? Karena kelompok Wahabiyah ini barakallahu fikum, itu kelompok apa sih? Kelompok sesat. Perhatikan. Kelompok Wahabiyah ini kelompok sesat, firqatun dhalatun mansubatun ila Abdul Wahhab ibn Rustum. Perhatikan itu. Bahwasanya Wahabiyah itu kelompok sesat yang disandarkan, dinisbahkan kepada orang yang namanya Abdul Wahhab ibn Rustum. Nah, perhatikan ya. Kelompok Wahabiyah itu kelompok sesat yang apa? Yang ajaran mereka berlandaskan dengan apa? Dengan Khawarijiyah, dalam artian ajaran-ajaran Khawarij, memberontak kepada pemerintah. Nisbah kepada siapa? Kepada Abdul Wahhab ibn Rustum. Nah, dan kelompok ini juga dinamakan dengan apa? Rustumiyah. Kelompok ini dinamakan juga kelompok Rustumiyah, nisbah kepada bapaknya di Rustum tadi. Abdul Wahhab itu anaknya. Dan waktu itu barakallahu fikum, kelompok ini, kelompok sesat Al-Wahabiyah ini muncul pada barakallahu fikum pada abad ke akhir-akhir abad kedua. Dan baru-baru masuk awal-awal abad ketiga. Nah, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, jadi akhir-akhir generasi Qarnus Tsani, paham ya? Nah, generasi kedua, akhir-akhir itu muncullah, begitu masuk awal generasi ketiga muncullah kelompok sesat ini, yaitu Wahabiyah ini. Ajarannya apa ajarannya? Ajaran sesat, ajarannya adalah Khawarijiyah, Ibadiyah, yaitu memberontak kepada pemerintah. Mereka tidak memahami nas-nas Al-Qur'an secara benar. Barakallahu fikum. Nah, kelompok apa? Kelompok sesat yang dinisbahkan kepada Abdul Wahhab ibn Rustum. Dan tersebarnya di mana? Daerah mana? Daerah Shimal Afriki, daerah Afrika Utara sana, bagian utara Afrika. Kalau waktu itu sempat tersebar di mana? Daerah Maghrib. Maghrib itu Maroko, negara Maroko sana. Tapi waktu itu diusir mereka. Kenapa? Karena kebanyakan waktu itu di daerah Maroko juga Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak gitu ya. Nah, sehingga keliru besar kalau kita dikatakan Wahabiyah. Ini kelompok Wahabiyah ini, kelompok sesat. Keliru. Kita enggak terima, kita bukan kelompoknya, bukan nisbah kepada Abdul Wahhab. Paham ya? Yang kita ajarkan kitabnya siapa sih? Yang kita ajarkan ini? Yang kita ajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Abdul Wahhab. Paham ya? Ingat-ingat ya. Nah, jadi kalau ada orang katakan kamu Wahabiyah, kita katakan kadzab, itu ada dusta. Kenapa? Kenapa dusta? Karena yang kita ajarkan siapa? Kitab siapa? Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan kitabnya Abdul Wahhab. Adapun kelompok Wahabiyah apa kelompok sesat yang berpemahaman Khawarij yang waktu itu tersebar di daerah Maghrib Maroko, yang dipelopori, yang dipimpin oleh Abdul Wahhab ibn Rustum, dan kelompok ini dikenal juga Rustumiyah, barakallahu fikum, yang waktu itu muncul di abad-abad ketiga dan akhir-akhir abad kedua. Adapun dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jauh dari abad mereka. Nah, kapan munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, di awal-awal abad ke-12. Awal-awal abad ke-12, fi awail qarn as-sani asyar. Di awal-awal generasi abad ke-12 itu, barakallahu fikum.
Nah, sehingga jauh ya. Karena mereka saking bencinya terhadap Ahlussunnah, orang-orang mereka menuduh kita apa? Menuduh Imam Bukhari juga Wahabi, bayangkan. Imam Bukhari sama Syekh Muhammad Abdul Wahhab duluan siapa lahirnya? Jelas duluan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari dikatakan Wahabiyah. Paham ya? Hati-hati ya. Syekhul Islam juga Wahabiyah katanya. Ibnu Qayyim juga Wahabiyah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu jauh generasinya atau jauh tahunnya daripada mereka gitu loh. Dalam artian duluan mereka. Kok bisa nih katakan Imam Bukhari itu Wahabiyah, Imam Muslim itu Wahabiyah? Keliru besar. Nah, itulah yang namanya kedengkian juga permusuhan yang masih berkobar. Mereka menuduhkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabiyah, tapi sudah kita sebutkan bahwasanya tuduhan tersebut tidaklah benar. Nah, barakallahu fikum, sehingga kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena selama kita di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas Al-Qur'an was sunnah, maka jangan khawatir dan jangan takut sesatnya orang yang sesat. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Naam. Paham ya? Wahai orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Naam. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat itu apabila kalian di atas petunjuk. Kenapa demikian? Karena selama kita berada di atas petunjuk yang benar, di atas Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah barakallahu fikum, insyaallah taala naam kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sesat dan sengsara. Itulah jaminan yang Allah taala firmankan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak pula sengsara. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar, apa itu? Inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Nah, setelah aku meninggal nanti, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat setelahku. Apa itu? Kitabullah wa sunnah, Al-Qur'an dan sunnah. Senantiasa kita harus berpegang demikian. Kenapa demikian? Karena sekarang kita berada di akhir zaman yang banyak orang melakukan amalan-amalan jahiliyah. Apa maksudnya? Perbuatan-perbuatan yang dulu diamalkan orang zaman jahiliyah, sekarang pun apa? Beredar dan juga menyebar gitu ya, menyebar. Na'udzubillah ya. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengokohkan diri kita berpegang teguh dengan as-sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Bukan gigi seri, bukan gigi taring. Karena gigi seri itu masih apa? Masih belum kuat. Gigi taring juga belum kuat. Tapi kalau gigi geraham sangatlah kuat. Sehingga kita diperintahkan untuk menggigit sunnah, menggigit sunnah dengan sekuat-kuatnya. Sehingga dinukilkan. Nah, kalam yang bagus ucapan siapa itu? Al-Imam. Nah, barakallahu fikum Abu Ubaid Al-Qasim Salam. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, beliau mengatakan al-muttabi' lis-sunnah kal-qabid 'alal jamar. Wa huwa al-yawm 'indi afdal min darbis sayf fi sabilillah, kata beliau. Bahwasannya orang yang mengikuti as-sunnah, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam apa? Bara api. Bara api panasnya, panas sekali. Tapi kalau seandainya dia kuat menggenggamnya, Masya Allah, menggenggam barang tersebut atau bara api tersebut, berarti dia kuat dalam memegang sunnah tersebut. Apa kata beliau? Wa huwa al-yawma indi afdal. Pada hari ini, di zaman beliau waktu itu ya, itu yang namanya berpegang teguh dengan as-sunnah itu lebih afdal daripada pergi jihad fisabilillah. Dikomentari oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hadza fi zamanihi fa kaifa fi zamanina. Ini di zaman beliau waktu itu, bagaimana zaman kita sekarang? Syekh Al-Albani mengatakan bagaimana zaman kita sekarang? Nah, sekarang kita dengan zaman Syekh Al-Albani jauh enggak? Sudah bertahun-tahun juga kan? Nah, menunjukkan bahwasanya semakin jauh semakin jelek keadaannya. Bagaimana kita untuk keluar dari kejelekan ini, keluar dari syubhat syahwah ini dengan ilmu dan sabar? Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, hadis sahih rawahu barakallahu fikum rawahul Bukhari, yang di dalam apa? Di dalam Sahih Bukhari, barakallahu fikum. Hadisnya Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya daripada yang sebelumnya, hingga kalian jumpa kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati dan mengetahui kebenaran serta mengetahui kejahatan atau kejelekan dalam rangka agar apa? Mengetahui kebenaran untuk mengamalkannya, mengetahui kejelekan atau kebatilan untuk menghindarinya. Barakallahu fikum. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan. Jadi sudah kita selesaikan muqaddimah kitab ini, yaitu bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat mulia yang akan kita bahas nanti
yaitu kitab berkaitan masalah apa? Permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian itu pun juga dilakukan orang-orang belakangan sekarang ini. Barakallahu fikum, mulai dalam berpakaian, berpenampilan, ucapan dan semisalnya. Yang insyaallah taala kita akan uraikan, kita akan baca satu persatu. Dengan pelan-pelan, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Al-qalilud daim khairun minal katsir munqati'. Sedikit tapi terus-menerus itu lebih bagus keadaannya daripada banyak tapi terputus-putus. Yang insyaallah taala beliau akan menyebutkan berapa tadi? Akan menyebutkan kurang lebih 128 permasalahan. Bayangkan 128 permasalahan. Ini kalau sehari bisa ngambil satu permasalahan, berarti memakan waktu sekitar 128 hari. Ini kalau seharian, kalau tiap hari ada pelajaran. Kalau cuma belajarnya dalam satu pekan, mungkin dikurangi sehari atau kadang 2 hari, 3 hari, berarti otomatis memakan berhari-hari. Tapi insyaallah taala tidak masalah ya. Yang namanya ilmu itu adalah dengan tadarruj, bukan sekaligus. Dinukilkan al-Imam siapa itu? Imam Qatadah. Abul Khattab As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau mengatakan apa? Man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Innama kunna natlubul ilma bihaditsin atau hadisain. Kata beliau seperti itu. Apa artinya? Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, mengambil semuanya langsung banyak gitu, dhahaba anhu jumlatan, akan hilang pula ilmu tersebut secara keseluruhan. Karena orang enggak bisa kan? Enggak mampu kalau ilmu semuanya kita ambil langsung gitu. Satu persatu. Apa kata beliau? Wa innama kunna natlubul ilm. Dahulu kami itu ketika menuntut ilmu, dalam sehari berapa? Hadisan wa hadisain. Paham ya? 1 hadis, 2 hadis. Menunjukkan bahwasanya kita nanti berjalan pelan-pelan insyaallah taala. Yang mana insyaallah dengan pelan-pelan tersebut justru akan apa? Akan kita memudahkan kita untuk merenungi dan serta memahami, karena ini perkara-perkara yang penting yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara jahiliyah, perkara hizbiyah dan semisalnya. Cukup sekian dulu sampaikan sebagai muqaddimah. Insyaallah taala intinya pembahasannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.